Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama adalah muslim, orang-orang Islam lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jangan kita mengaku muslim manakala ada orang di samping kita yang belum aman dari kita, manakala ada teman-teman kita yang masih terganggu dengan kita. Apakah kita sudah menebar kedamaian? Apakah kita sudah menebar kebermanfaatan? Atau malah kita justru menebar kemudaratan? Atau malah kita justru menebar permusuhan, menebar ketidaktenangan dan kerisauan kepada orang-orang di sekitar kita? Man dakhala 'alal mu'mini sururan khalaqallahu min tilka sururi 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mampu membahagiakan orang mukmin yang lain, maka Allah akan menciptakan 70.000 malaikat dari kebahagiaan yang dimasukkan kepada orang mukmin lain itu. 70.000 malaikat yang ditugaskan untuk memintakan ampun bagi orang tersebut ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Ada seseorang yang berlumuran dosa, dosanya begitu banyak, namun oleh Allah akhirnya dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, karena dia memiliki anak yang masih kecil, yang ketika dia datang dari berpergian, anaknya menyambutnya, lalu dia memberikan buah tangan kepada anak, dan anaknya begitu bahagia menerima pemberian itu. Sebab kebahagiaan itulah Allah menjadikannya sebagai kafaratul dzunub, penghapus dosa-dosanya. Menyenangkan anak sendiri pun kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak harus selalu beristighfar untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Jalan tercepat untuk membuat diri kita bahagia adalah dengan membahagiakan orang lain. Salah satu cara agar kita selalu ditolong oleh Allah adalah dengan membantu dan menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudara-saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, tentu semuanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya ingin menjadi hamba yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh istri, dimarahi oleh saudara, dimarahi oleh tetangga dan keluarga, hidup kita sudah merasa tidak enak, hidup kita sudah merasa tidak nyaman. Padahal kita masih bisa berpindah ke tempat yang lain, kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang lain. Lalu bagaimana kalau kita dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak kemana kita akan pergi? Kepada siapa kita akan memohon pertolongan manakala kita dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di bumi manapun kita berpijak, kita akan terus berada dalam kuasa Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita semua tentu ingin menjadi yang utama. Menjadi pimpinan ingin menjadi pimpinan yang utama. Menjadi saudara ingin jadi saudara yang utama. Menjadi anak ingin jadi anak yang utama. Menjadi guru ingin jadi guru yang utama. Menjadi muslim, kita pasti ingin jadi muslim yang utama. Mengenai dengan muslim yang utama ini, sahabat Abu Musa radhiyallahu an bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyul muslimina afdal?" Orang Islam yang bagaimanakah yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang paling utama adalah muslim manakala orang-orang Islam lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Artinya, kita yang selalu mengaku sebagai muslim yang sejati, kita yang selalu mengaku sebagai mukmin yang sejati, itu bisa diukur salah satunya dengan dua hal ini. Yang pertama, ketika lisan kita tidak lagi menyakiti orang lain. Yang kedua, ketika tangan kita tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Manakala lisan dan tangan kita masih ada seorang pun yang tersakiti, yang terganggu dengan ucapan dan perbuatan kita, berarti kita belum bisa menjadi muslim yang sejati. Ketika istri kita masih terganggu dengan lisan kita, ketika anak kita masih terganggu dengan tangan kita, ketika tetangga, teman-teman, saudara kita, atau bahkan guru dan orang tua kita terganggu dengan ucapan kita,
terganggu dengan sikap kita, berarti kita belum bisa mencapai tingkatan muslim yang sejati, muslim yang utama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Muslim, orang yang Islam, sesuai dengan namanya Islam, yang berarti adalah selamat, yang berarti kedamaian, yang berarti keamanan, yang berarti kesejahteraan. Berarti kita sebagai muslim dituntut untuk bisa menampilkan diri sebagai seseorang yang bisa membawa kedamaian, membawa keselamatan, membawa ketenangan, membawa kesejahteraan. Itulah muslim yang sejati. Jangan kita mengaku muslim manakala ada orang di samping kita yang belum aman dari kita, manakala ada teman-teman kita yang masih terganggu dengan kita. Maka kita sebagai muslim harus selalu tampil seakan-akan bertemu dengan siapapun, seakan-akan sikap kita berkata, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. 3 kata ini harus selalu tertanam dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Jangan sampai ada seorang pun yang takut bertemu kita gara-gara lisan kita. Jangan sampai ada seorang pun yang takut bertemu kita gara-gara khawatir akan gangguan kita. Mari kita bersama-sama muhasabah, mawas diri, introspeksi diri. Apakah sudah benar atau belum? Bagaimana kita berkomunikasi? Bagaimana kita berkumpul dan bermasyarakat? Apakah kita sudah menebar kebahagiaan? Apakah kita sudah menebar kedamaian? Apakah kita sudah menebar kebermanfaatan? Atau malah kita justru menebar kemudaratan? Atau malah kita justru menebar permusuhan, menebar ketidaktenangan dan kerisauan kepada orang-orang di sekitar kita? Mari kita berusaha menjaga lisan dan tangan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Kita usahakan bagaimana lisan dan tangan kita bermanfaat bagi yang lain, atau bahkan bisa selalu membahagiakan orang lain. Dalam kitab Atiyatul Haniyah dijelaskan mengenai seseorang yang bisa membahagiakan orang lain. Di dalam kitab itu dikatakan, man dakhala 'alal mu'mini sururan khalaqallahu min tilkas sururi 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mampu membahagiakan orang mukmin yang lain, maka Allah akan menciptakan 70.000 malaikat dari kebahagiaan yang dimasukkan kepada orang mukmin lain itu. 70.000 malaikat yang ditugaskan untuk memintakan ampun bagi orang tersebut ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Bahkan di dalam kitab Qami'ut Tuyan itu diceritakan ada seseorang yang berlumuran dosa. Dosanya begitu banyak, namun oleh Allah akhirnya dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, sebab apakah orang yang berlumuran dosa tersebut bisa diampuni, bisa dihapus dosa-dosanya? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad, karena dia memiliki anak yang masih kecil, yang ketika dia datang dari berpergian, anaknya menyambutnya, lalu dia memberikan buah tangan kepada anaknya, dan anaknya begitu bahagia menerima pemberian itu. Sebab kebahagiaan itulah Allah menjadikannya sebagai kafaratul dzunub, penghapus dosa-dosanya. Menyenangkan anak sendiri pun
kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak harus selalu beristighfar untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Salah satu caranya dengan membahagiakan orang lain. Seringkali jalan tercepat untuk membuat diri kita bahagia adalah dengan membahagiakan orang lain. Seringkali salah satu cara agar kita selalu ditolong oleh Allah adalah dengan membantu dan menolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudara-saudaranya. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menjaga lisan dan tangan kita, untuk selalu bisa menggunakan lisan dan tangan kita bermanfaat kepada orang lain, bahkan bisa menebar kebahagiaan, menebar ketentraman, menebar kesejahteraan bagi yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mattasalat aynun binadhari wa udhunum bi khabar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.